Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriana Faradila, NIM 20061163565, perwakilan dari kelompok 4. Ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Farhan Aulia Rahman, NIM 2006116356768, Faris Nugraha, NIM 2006114353791, Fatih Abdullah Al-Jibril, NIM 2006116353769, Frisco Lukas Adopan Turni, NIM 2006116353749, Irsalina Veronica, NIM 2006616353721. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Adaptasi latihan. Latihan ialah sebuah proses yang terorganisir di mana tubuh dan pikiran yang secara konstan akan terpengaruh dengan tingkat stres, baik itu secara kuantitas maupun intensitas. Sedangkan adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi, adaptasi latihan adalah suatu proses penyesuaian atau pembiasaan tubuh dan pikiran yang terorganisir baik itu secara kuantitas atau intensitas. Proses adaptasi bisa terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan yang diberikan. Kondisi rangsangan tersebut sangat berpengaruh terhadap performa yang dihasilkan, tetapi bisa juga karena kurangnya stimulus yang didapat, maka akan berdampak kurangnya kemajuan performa yang dihasilkan. Yang selanjutnya, training effect bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Immediate training effect adalah efek samping yang dapat langsung terdeteksi setelah sesi latihan dilakukan. Misalnya, meningkatnya detak jantung, tekanan darah meningkat, dan juga kemampuan produktif tubuh menurun yang disebabkan kelelahan. Yang kedua, delay training effect, yaitu hasil akhir yang diperoleh pada sebuah sesi latihan yang bisa bertahan cukup lama. Meskipun pada awalnya efek tersebut tidak terasa karena kelelahan, tapi hasil positif akan terasa setelah kelelahan itu berakhir. Yang ketiga, cumulative effect adalah hasil yang diperoleh setelah beberapa kali sesi latihan berlangsung, termasuk diantaranya terdapat tantangan yang besar dalam latihan sebagai upaya untuk mencapai batas maksimal dari proses adaptasi dalam serangkaian latihan. Terima kasih Saudara Erina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu aerobic adaptation dibagi menjadi 5, yaitu muscle fiber type atau jenis otot serat. Otot rangka manusia dewasa terdiri dari proporsi yang kira-kira sama dari serat otot berkedut lambat tipe 1 dan berkedut cepat tipe 2. Jenis serat otot tipe 1 sangat tahan lelah selama aliran darah mencukupi, sedangkan jenis serat tipe 2 terbagi menjadi 2, yakni 2A yang relatif tahan lelah dan tipe B yang lebih cepat lelah. Menyadari perbedaan karakteristik jenis serat mudah untuk melihat mengapa kinerja latihan dapat diperpanjang pada intensitas submaksimal yang relatif mudah, tetapi relatif singkat pada intensitas yang sangat tinggi. Aerobic adaptation yang kedua, mitokondria. Mitokondria salah satu adaptasi biokimia berdasarkan yang disebabkan oleh latihan olahraga adalah peningkatan konten mitokondria di seluruh serat otot yang terlatih. Kandungan mitokondria yang lebih besar ini meningkatkan kapasitas untuk menyediakan energi aerobik dari asam lemak dan oksidasi karbohidrat dan dapat ditemukan baik pada serat berkedut, lambat maupun cepat ketika mereka diminta untuk beradaptasi dengan program latihan. Contohnya pada gambar di atas, yang nomor 2. Selanjutnya, aerobic adaptation yang ketiga, yaitu kapilitas otot atau muscle capillarity. Peningkatan jumlah kapiler yang mengelilingi setiap serat akan meningkatkan pertukaran oksigen antara kapiler dan serat dengan menghadirkan area permukaan yang lebih besar untuk difusi oksigen.
Dengan memperpendek jarak rata-rata yang dibutuhkan oksigen untuk berdifusi ke dalam otot, atau dengan meningkatkan lamanya waktu difusi terjadi, yaitu sel darah merah menghabiskan lebih banyak waktu di kapiler. Aerobic adaptation yang keempat, kapasitas aliran darah atau blood flow capacity. Ada bukti bahwa kapasitas aliran puncak otot meningkatkan dengan pelatih daya tahan. Tetapi nilai adaptasi ini yang selanjutnya meningkatkan cadangan aliran tidak terpakai di otot tidak jelas. Ada kemungkinan bahwa fitur penting dari adaptasi vaskular untuk pelatihan melibatkan pemanfaatan optimal aliran yang dikirim ke otot dan pertukaran nutrisi antara kapiler dan serat. Dan yang terakhir, metabolisme atau metabolisme. Metabolisme merupakan sinyal dalam serat otot terlatih yang mempercepat metabolisme selama latihan dilemahkan, sehingga mengurangi tingkat pemecatan karbohidrat dan mungkin berkontribusi pada hemat glikogen otot yang diamati pada subjek terlatih. Dengan demikian, adaptasi biokimia dalam otot membantu memberikan dasar untuk perubahan metabolisme yang menguntungkan kinerja daya tahan pada subjek terlatih. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai anaerob adaptation. Yang pertama adalah neural adaptation atau adaptasi saraf. Adaptasi saraf sangat penting untuk ekspresi kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Peningkatan dorongan saraf sering dianggap terkait dengan perubahan dalam hubungan antara perekrutan otot agonis, laju penembakan, dan waktu pelepasan sinyal penembakan. Sebagian besar perubahan saraf biasanya terjadi sebelum perubahan struktural pada otot. Yang kedua adalah muscular adaptation. Adaptasi sebagai latihan pada otot menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem anaerobik dan aerobik pada otot. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama pada sistem anaerobik, yaitu meningkatnya kapasitas sistem ATP-PC dan meningkatnya kapasitas glikolitik. Sedangkan pada sistem aerobik, yaitu meningkatnya kandungan mioglobin, meningkatnya oksidasi glikogen, dan meningkatnya oksidasi lemak. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu respon dan adaptasi endokrin terhadap latihan anaerobik. Tubuh menggunakan hormon untuk merespon latihan anaerobik dalam berbagai cara yang mencakup perubahan jangka pendek selama dan setelah latihan, perubahan kronis dalam respon jangka pendek terhadap latihan, perubahan kronis dalam konsentrasi hormon istirahat tidak mungkin, dan perubahan hormon konten reseptor. Selanjutnya, respon kardiovaskular dan pernapasan terhadap latihan anaerobik. Selanjutnya itu pelatihan anaerobik jangka pendek dan jangka panjang memiliki dampak yang signifikan pada fungsi kardiovaskular dan pernapasan. Latihan akut menghasilkan peningkatan curah jantung dan aliran darah ke otot yang aktif. Selanjutnya, denyutnya jantung lebih tinggi dalam 5 detik pertama setelah satu set daripada selama. Selanjutnya, hiperemia reaktif ketika aliran darah meningkat selama istirahat setelah satu set. Selanjutnya, produk tingkat tekanan, cara untuk mengukur seberapa keras jantung bekerja. Selanjutnya, pelatihan resistensi kronis tidak banyak membantu meningkatkan detak jantung saat istirahat. Yang terakhir yaitu setara ventilasi, rasio udara berventilasi dengan oksigen yang digunakan oleh tubuh. Yang selanjutnya ada kompatibilitas mode pelatihan aerobik dan anaerobik. Latihan kekuatan atau kekuatan dan daya tahan kapasitas kerja memiliki fisiologi yang berkembang ke arah yang berbeda dan menimbulkan tantangan dalam pemrograman untuk mengoptimalkan hasil di keduanya. Pelatihan resistensi belum terbukti berdampak negatif pada kekuatan aerobik.
Menggabungkan latihan ketahanan dan latihan daya tahan aerobik dapat mengganggu perolehan kekuatan atau kekuatan, terutama jika latihan aerobik dalam volume, intensitas, atau frekuensi tinggi. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya bacakan tentang overtraining. Cirinya yaitu ketika beban kerja melebihi pemulihan, penurunan kinerja jangka panjang dengan atau tanpa tanda fisiologis atau psikologis. Selanjutnya yaitu overaging. Penurunan kinerja jangka pendek biasanya diselesaikan dalam beberapa hari atau minggu. Benar-benar dapat direncanakan menjadi pelatihan. Alasannya adalah untuk terlalu banyak bekerja, pulih, dan mendapatkan efek supercompensation. Selanjutnya, functional overaging atau disingkat FOR. Kata lain untuk overaging, pengurangan kinerja jangka pendek. Selanjutnya, non-functional overaging atau disingkat NFOR, yaitu ketika pelatihan terus menjadi sulit melewati titik di mana penurunan kinerja jangka pendek ditunjukkan. Hal itu dapat menyebabkan keadaan jangka panjang yang lebih ekstrim. Penurunan bisa berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selanjutnya, overtraining syndrome atau disingkat OTS, yaitu lebih dari sekedar penurunan kinerja. Pada titik ini terjadi maladaptasi yang berkepanjangan. Kinerja menurun, mekanisme regulasi biologis, neurokimia, dan hormonal semuanya terkena dampak negatif. Selanjutnya, sympathetic overtraining syndrome, yaitu peningkatan aktivitas simpatik saat istirahat. Selanjutnya, parasympathetic overtraining syndrome, yaitu peningkatan aktivitas parasimpatis saat istirahat dan saat berolahraga. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu detraining. Cirinya, penurunan kinerja setelah pelatihan dihentikan atau ada penurunan substansial dalam volume, intensitas, frekuensi, atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya, jumlah kerugian dari detraining tergantung pada lamanya detraining dan status pelatihan awal individu. Memang tidak instan, ada jeda waktu yang cukup lama sebelum performa mulai menurun. Sekian, terima kasih. Demikian hasil diskusi kelompok kami tentang adaptasi olahraga. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.